Om Swastiastu, Om Awigedamastu, Namo Sidam. Umat sedharma, Bapak Ibu, pemirsa TVRI dimanapun berada, bersama kami Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur dalam program acara Sentuhan Iman Agama Hindu. Saat ini saya berada di Pura Sidi Amertanugraha, Dusun Badung, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Catur Paramita, membangun kerukunan dalam kebersamaan. Catur Paramita dalam agama Hindu merupakan perwujudan budi pekerti yang luhur, yakni 4 macam sifat atau sikap yang dapat dijadikan landasan dalam bersusila. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita akan menemui narasumber kita bersama dengan Pasraman Saraswati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI, kali ini saya sudah berada di Pasraman Saraswati. Bersama anak-anak Pasraman yang cantik-cantik, yang manis-manis. Sehat semua ya? Sehat. Nah, bersama ini juga hadir tamu guru saya dari Surabaya loh ya, jauh-jauh ya anak-anak ya. Beliau adalah Jero Mangku Ketut Sedana. Om Swastiastu Jero Mangku. Om Swastiastu Pak Gede. Nah, okay. Ya, kenal ya Jero Mangku ya. Anak-anak ya. Kemudian kita juga kehadiran Bapak Ketua Pasraman Pak Yul. Nih Bapak Yuliono yang anak-anakku sudah kenal semua. Sudah kenal apa dereng? Sudah. Salam dong dengan Pak Yul. Salam Pak Yul. Nah, Swastiastu Pak Yul gitu. Ayo. Kan salam bebek. Di mana? Ketua Pasraman. Om Swastiastu Pak Yul. Ayo. Nah, Om Swastiastu anak. memberi salam kepada orang tua itu namanya bakti sama guru Wisesa ya. Nah, yang ketiga hadir juga seorang ibu kita, Ibu Sri Wulandari. Salam untuk ibunya. Swastiastu Ibu. Ayo dong. Swastiastu. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa TVRI, inilah ada Jero Mangku Ketut Sedana, ada Pak Yuliono sebagai Ketua Pasraman, ada Bu Sri Wulandari sebagai seorang ibu. Nah Pak Yul, saya kan melihat anak-anak ini cukup semangat ya Pak Yul ya untuk belajar. Kalau kita melihat semangat itu muncul kan anak-anak harus jiwanya itu seneng kan gitu. Sehingga mereka tertarik untuk belajar. Ya apa sih Pak Yul caranya kok Isak Pasraman ini berdiri dengan jumlah siswa yang cukup menyenangkan? Gimana Pak Yul? Sedikitlah ceritanya untuk mendirikan Pasraman. Ya. Mungkin nanti saudara-saudara di lain tempat bisa belajar dari beliau bagaimana mendirikan Pasraman. Silakan Pak Yul. Oke, terima kasih Pak Gede. Pasraman Saraswati berdiri 7 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih eksis dengan 100 anak pasraman. Oh, banyak ya, 100 itu dari semua kelas apa? Dari semua kelas. Kelas 1 sampai Kelas 1 sampai SMP. SMP. Oh, oke Pak Yul. Siap. Jadi untuk menarik anak-anak pasraman untuk hadir aktif di setiap minggunya, setiap akhir bulan kita kasih sebuah hadiah seperti minuman susu, snack dan lain-lain itu Pak. Ya, adik-adik tiap akhir bulan dapat hadiah ya? Nah, akhirnya semangat belajar ya jadinya ya. Seneng ya. Sekarang kita minta cerita dari Jero Mangku. Cerita nih ya, bukan pelajaran ya. Cerita. Adik-adik kan punya teman di rumah itu kan macam-macam ya. Ada yang dari Muslim, ada yang dari Buddha, ada yang dari Kristen, ada yang dari Protestan. Iya apa enggak? Banyak ya temannya. Nah, sekarang
kita itu punya ajaran bagaimana kita menjalin persahabatan dengan mereka semua. Namanya ajaran catur paramita. Nah, lebih lanjut, ayo kita dengar ceritanya Jero Mangku. Jero Mangku akan menjelaskan ya apa ajaran catur paramita itu sehingga adik-adik duwe konco akeh. Seneng nggak duwe konco akeh? Nah, ayo sekarang adik-adik diam, jangan ada yang ngomong, jangan ada yang keluar ya. Nanti Jero Mangku akan bercerita. Oke, Jero Mangku, Durosan, silakan. Terima kasih Pak Gede. Oke. Saya merasa bangga Pak Gede melihat cucu-cucu kita, Ya, the next generation nanti ini akan meriam-meriam penembak Dharma nantinya. Oleh karena itu, kita ada di negara bukan negara agama, bukan negara sekuler, tetapi negara Pancasila. Ya, di ajaran agama Hindu ada ajaran Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruo. Artinya yang sudah dipakai oleh negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tentunya di dalam membangun masyarakat yang madani, ya, yang harmonis, ada kiat-kiat di agama Hindu untuk mewujud nyatakan kebahagiaan hidup bersama di dalam kehidupan sosial masyarakat. Jero Mangku, tadi kan kiat. Adik-adik ngerti nggak kiat itu artinya apa? Nah, kiat itu adalah rumus, cara. Ya apa sih carane ngono lho ya? Carane bergaul di tengah keberagaman tadi, itu loh maksudnya kiat-kiat itu ya. Ya Dek ya? Ya. Ya silakan Jero Mangku, terus lanjut. Nah, adapun keempat langkah usaha-usaha kita untuk membangun masyarakat yang harmonis, ya anak-anakku sekalian. Bayangkan gedungnya aja begini. Pak Mangku dari pusat kota di Surabaya belum punya gedung seperti ini. Nah, sekarang ada 4 langkah ya yang disebut catur paramita. Wih, bagus sekali anakku. Jadi catur paramita itu, siapa dia catur paramita itu? Yang pertama adalah maitri. Yang kedua adalah karuna. Yang ketiga adalah mudita. Dan keempat upeksa. Nah, apa artinya keempat langkah tadi? 4 usaha kita untuk membangun masyarakat yang madani, yang harmonis, yaitu kita mempunyai sifat maitri. Artinya maitri itu adalah bagaimana kita membangun persahabatan. Kita tidak memandang dia agama Islam, dia pergi ke gereja, itu tidak. Karena di dalam agama Hindu sudah diajarkan kita untuk bertoleransi yang baik. Sifat yaitu dituangkan dalam Bhagavad Gita, yaitu Wasudewa Kutum Bakam, bahwa engkau dan aku adalah bersaudara. Ya, itu ya nak ya. Yang pertama, ajaran catur paramita adalah maitri. Apa tadi? Bersahabat. Pilih-pilih nggak bersahabat kata Jero Mangku tadi? Tidak, semua adalah saudara. Oke. Makin yang kedua Mangku. Yang kedua Nabi. Untuk mengerajut artinya menyambung persahabatan, rasa itu harus di hati kita tertanam rasa kasih sayang. Kasih sayang, ya, tidak saling menyayang. Saya tidak pernah bermusuhan dengan dia. Oh, dia adalah kawan yang baik. Umpamanya di sekolah punya permen 3 dibagi satu-satu, ya, sama-sama kasih sayang, tidak memandang agama lain, ya. Inilah namanya penuh dengan rasa kasih sayang. Sebab kasih sayang itu adalah modal dasar kita hidup harmonis di dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, yang ketiga, yaitu mudita. Mudita, kita hidup ini tidak terlepas daripada kesalahan, kesalahan, kekeliruan. Tidak pernah kita berbuat benar terus sepanjang hidup, ya. Menginjak tanah aja sudah berdosa. Menginjak semut juga sudah berdosa, memetik bunga juga sudah berdosa tanpa izin, ya. Nah, itulah kita saling memaafkan. Kalau ada anak yang salah kepada kita, umpamanya sekarang dari belakang dia lari terus rambutnya ditarik, kan salah itu ya. Tetapi jangan marah. Oh, kamu itu orang jelek, besok aku tidak mau berteman dengan kamu. Tidak.
Ya, besok jangan kamu berbuat begitu ya. Kita adalah bersaudara. Ya, saya maafkan gitu. Jadi timbul rasa kasih sayang di situ. Jadi ya. harus baru apa tadi saling memaafkan. Memaafkan. Ya. Kalau Ya. ada temennya agak apa namanya galak sedikit, Ya. kamu dimarahin ya sudahlah, tak maaf no. Tapi lah bolak-balik nakal yo balasan bisa-bisa. Ya, kita harus berani juga, masa awak dewe di puluku tok ya, Iya. tapi tetap dengan cara yang baik ya, artinya tidak boleh dendam ya nak ya. Kemudian yang terakhir Nabi juru mangku. Yang terakhir niki yang saling merupakan satu kesimpulan itu sayang. Siapa dia? Yaitu upeksa. Siapa anak-anakku? Ada yang tahu upeksa? Upeksa. Ya, upeksa itu adalah toleransi. Apabila ke dalam ketiga yang di atas itu dapat kita lakukan dengan baik, itu akan terrajut kebersamaan kita. Rajut itu artinya membangun saling asah, saling asih, saling asuh. Kenapa? Karena ajaran agama Hindu itu mengajarkan penuh dengan rasa kasih sayang, saling memaafkan, saling ini, maka terjadilah di masyarakat itu tidak ada musuh. Tidak ada musuh, semuanya adalah bersahabat. Kenapa kita menyebutkan gitu? Dalam agama Hindu disebutkan, coba apa yang perlu kita bedakan? Bahan kita ya sama. Ini anak-anakku yang masih kecil-kecil tidak sampai ke situ pembahasannya ya. Karena bahan kita juga, kamu bang, kamu putih, itu tidak usah dibahas karena belum sampai ke situ ya. Alat terjadinya kita juga sama. Purusau dan Perdana. Nanti setelah anak-anakku SMP, SMA, di situ akan lebih dalam kita ketahui. Ini yang perlu Pak Mangku Pak Gede kita bangun di dalam berikutnya ini kan kita the next generation yang menggantikan kita sebagai meriam-meriam penembak dharma yang perlu kita tanamkan sekarang Pak Gede. Nah, ya anak-anakku. Ya anak-anak, tadi sudah dibahas catur paramita. Apa yang pertama? Maitri, Karuna, Mudita, Upeksa. Nah sekarang begini, sekalipun ajaran itu sudah adik-adik dapatkan atau anak-anakku dapatkan, itu juga tidak lepas dari peran orang tua. Siapa peran orang tua yang paling sering di rumah? Siapa yang paling sering di rumah? Bapak apa ibu? Ibu. Kebetulan hadir ibu kita. Nanti bagaimana sih ibu kita mengajarkan atau menanamkan ajaran-ajaran susila tersebut kepada anak-anakku sekalian ketika di rumah? Bagaimana Bu Sri kira-kira untuk Bu Sri nih, nggak sah, untuk Bu Sri kepada anak-anak Bu Sri di rumah tentang ajaran catur paramita sehingga di dalam rumah itu sudah terbangun suatu keharmonisan. Karena kalau di rumah saja kacau, di luar itu tambah sarut marut. Jadi harus dibangun dari rumah. Bagaimana Bu Sri sebagai peran orang tua seorang ibu dalam membangun nilai-nilai catur paramita dalam perilaku anak-anak. Nggih, monggo Bu Yuli. Saya berikan ini pada anak-anak saya di rumah nih Bapak. Niki saya terapkan itu yang nomor pertama itu komunikasi dulu Bapak. Komunikasi, iya, kita sebagai orang tua harus bisa berkomunikasi kepada anak kita dengan baik dan benar begitu Bapak. Komunikasi ku contohnya misalnya anaknya lunga ngono pamit ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Nah, anak-anak kalau mau pergi pamit enggak sama ibunya? Pamit. Terus disangoni apa enggak? Nah, kalau pergi nggak pamit pasti nggak disangoni ya. Tapi kalau pamit pasti disangoni. Oleh karena itu nanti kalau anak-anakku pergi harus pamit sama orang tua ya, supaya disangoni. Terus kalau datang gimana? Ini Pak Gede, lagi. Pamitnya itu juga pada orang tua harus dilakukan kemana kita pamit. Jangan pamit kepada orang tua, pamit ke sekolah, tahu-tahu ke tempat PS. Ke mall, nggak ada yang begitu ya di sini itu ya. juga kurang bagus. Ya. Jadi pamitnya itu harus ngomong dan harus benar. Benar. Ya. Bu, aku lagi les nang sekolah, aku nang ruang PS. Ya, jadi pamitnya harus benar, salim dengan ibunya. Jadi nanti ibunya pasti ngasih sangu ya.
disangoni. Nggih. Terus Putri gimana sih? Nggih, berkomunikasi pamit, dulu nggih sama anaknya. Kita saling bukan kita harus selalu menekankan kepada anak. Jadi kita mendengarkan dulu anaknya seperti itu. Terus lalu kita berikan juga kasih sayang, Bapak. Kasih sayang. Jadi mengajari kalau ajaran anak. Catur Maramita tadi kasih sayang itu nomor berapa? Nomor kasih sayang itu nomor Karuna. Ya, Karuna ya. Karuna Ya, ya. ya. Jadi Ya, Karuna, nomor kali. ajaran kasih sayang Karuna ya. Jadi bagaimana orang tua mengasihi anak-anakku dan bagaimana juga anak-anakku harus membalas rasa cinta kasih kepada orang tua. Ya nak ya. Kalau misalnya bapaknya habis dari sawah itu pegel ya, pijetilah sikile ya. Nggak dipijeti nggak kalau bapaknya habis dari sawah itu pijeti ya. Pijeti ya. Nah, ya terus Kalau anak-anakku pamit dari orang tua itu adalah guru rupake. Pamitnya itu cium tangan apa enggak? cium tangan. Ya, Bagus. Oke. Terus Bu Sri? itu rasa kasih sayang itu. Ini puji Astungkara Bapak, dengan penerapan seperti itu sesuai dengan ajaran agama kita Bapak juga. Anak-anak ini bisa tumbuh berkarakter dengan dengan baik, dapat diarahkan. Jadi manut gitu Bapak sama orang tua. Ya, jadi bagaimana peran orang tua di dalam rumah tangga itu menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan sosial. Pasraman ini kan juga harus maksimal ya memberikan peran atau fasilitas atau dengan kegiatan yang bermacam-macam sehingga selain anak-anak tadi mendapat hadiah di setiap akhir bulan, juga Pak Yuliono sebagai Ketua PHDI dan juga Ketua Pasraman tentu sudah menyiapkan acara-acara juga Pak Yul, supaya anak-anak kan tidak hanya bersifat internal saja, dia bersosialisasi juga di luar. Bagaimana dengan kegiatan di luar, misalnya ketika ada upacara di tetangga kita, misalnya hari raya, mereka lebaran atau mereka berpuasa, bagaimana anak-anak kita di Pasraman ini Pak Yul? Dari Pasraman sendiri sudah diajarkan untuk rasa toleransi, apalagi di kampung kita di Medo ini kan berbagai jenis agama ada. Kemudian pada hari raya kita biasanya berkunjung. Kita berkunjung ke rumah saudara kita. Umpama hari raya Idul Fitri kita berkunjung ke rumah saudara kita Muslim. Ya. Sebaliknya kalau pas hari raya Natal, kita juga berkunjung ke rumah-rumah teman-teman kita. Apalagi kalau kita pas hari raya Saraswati, tentu kita menerima kedatangan tamu dari luar agama itu sendiri. Ya, jadi itu adalah ajaran yang memang diterapkan sejak dini kepada anak-anak kita ya Pak Yul ya. Jadi untuk bisa memahami keberagaman tidak saja dalam tatanan teori, tetapi sudah dalam tatanan praktek. Jadi ini sedikit Pak Gede. Saya tertarik tadi dengan membangun toleransi di desa ini. Nah tentunya melihat gedung yang besar gini dengan ada 5 guru tamatan sarjana agama, tentu banyak biayanya. Terus gimana Pak Risado untuk dapat membangun terus-menerus seperti itu? Militansi seperti itu. Ya, terima kasih Juru Mangku. Ya. Jadi untuk mensukseskan suatu keinginan yang besar tentu saja banyak rintangan Juru Mangku. Nah, itu kita harus tegar Juru Mangku seperti itu. Ya. Tadi menghadapi masalah kita tetap tegar, maju terus seperti itu Juru Mangku. Ya, jadi anak-anak, halo. Ayo kita nyanyi dulu, nyanyi dulu. Siapa yang hafal nyanyi bangun tidur? Hafal enggak? Nah, ya, ayo kita sama-sama. Bangun tidur ngapain? Ayo, ya, 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Terus? Mandi ku tolong ibu memberi
Nah, itu ya, itu lagu itu sebenarnya mengajarkan kepada adik-adik sudah melakukan ajaran catur paramita ya. Jadi bangun tidur, langsung mandi membersihkan diri, langsung merapikan tempat tidur, langsung menolong ibunya. Nah, sekarang kita dengarkan jero mangku, ya, Pak Yul, Bu Sri. Ayo anak-anakku, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh, silakan. Kelas berapa, Nak? Kelas 6. Namanya siapa? Angel. Angel ya. Silakan, Nak Angel, apa yang mau ditanyakan? Tetangga saya kan ada yang berbeda agama. Oh, ya. Terus bagaimana cara saya menyikapi menurut ajaran dari catur paramita? Pertanyaan jero mangku bagus sekali. Jadi mereka sudah mengerti tentang suatu perbedaan, tapi mereka ingin bahwa perbedaan itu bukan halangan untuk hidup bersama dalam keadaan yang damai, yang memang harus kita ajarkan sejak dini nggih jero mangku. Bagaimana kira-kira kaitannya dengan catur paramita? Nggih monggo jero mangku. Pertanyaan anakku Angel itu sangat bagus banget ya. Itu adalah inti daripada pembahasan catur paramita tadi. Bahwa ajaran Hindu itu luar biasa. Diajarkan sampai perbedaan itu adalah realitas kehidupan. Ya. Tanpa perbedaan kehidupan itu tidak ada, sayang. Ya. Ya. Contohnya apa? Kalau ada lelaki 1000 tidak pada perempuannya, tidak ada reproduksi. Listrik ini bisa menyala hanya positif, tidak ada tutupnya negatifnya juga tidak bisa nyala. Oleh karena itu agama Hindu itu sudah menyadari di dalam Weda itu sudah semua ilmu pengetahuan itu ada di dalam Weda. Menyikapi perbedaan itu tentunya kita dengan penuh dengan rasa kasih sayang yang dituangkan di dalam catur paramita. Jadi gini ya, Nak Angel ya. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Di dalam tubuh kita saja berbeda apa enggak? Rambut, kemudian mata, kemudian telinga, hidung, tangan, itu bentuknya sama apa enggak? Ya. Coba dibayangkan kalau bentuk tubuh kita sama, kayak kepala semua, bagus enggak? Tangannya bundar kayak kepala, badannya bundar kayak kepala, kan enggak? Berbeda. Jadi berbeda-beda di dalam tubuh ini membuat apa? Membuat adik atau membuat kita itu menjadi sempurna, ya kan? Ya kan? Karena berbeda ini jadi sempurna. Justru kalau kita sama bentuknya dari atas sampai bawah, kita nggak sempurna. Berarti kita kelainan. Justru berbeda ini artinya menciptakan apa? Kesempurnaan. Ada adik? Sedikit Pak, saya teringat tadi setelah Bapak menjelaskan, anak-anakku kan masih hafal itu. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku tiram semua. Berarti indahnya indah. Luar biasa. Jadi apa? Jadi dengan berbeda itu akhirnya apa? Semuanya kita menjadi indah. Ya. Sekarang kita lihat juga. Adik-adik suka nggak makan sayur asem? Oh, enggak suka. Makannya minta apa? Makannya suka apa? Makannya apakah nasi putih tok? Enggak kan? Nah, ayam, terus sambal apa lagi? Nasi putih, ayam, sambal, terus sayur, terus minumnya teh, kan gitu ya? Minum susu, itu kan macam-macam. Tadi kan ya, coba makannya cuma nasi putih saja, enak apa enggak? Loh, enak, nggak ada sambalnya kok. Gak enak, jadi harus beragam. Ya, jadi sekali lagi Nak Angel, jadi keberagaman itu bisa menciptakan keindahan, menciptakan kesempurnaan. Coba Bapak sampaikan sedikit selokanya ya. Di dalam adik ini memang selokanya tinggi, tapi tidak apa-apa. Adik asal tahu bahwa Hindu itu mengajarkan keberagaman adalah untuk menciptakan keharmonisan, untuk saling membantu ya.
Di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 1 Sloka 87 itu mengatakan sarwasya tu sargapya gopyartaya mahadyudi. Muko bao pritajana prita kalma nakal payat. Jadi Tuhan Sang Yang Widi menciptakan perbedaan seperti lengan, bahu, lengan, paha dan kaki untuk saling membantu ya. Coba adik-adik kalau nggak punya kaki, jangan kan nggak punya kakinya sakit aja, nggak bisa jalan kan? Semuanya adalah saling membantu. Sehingga apa? Keberagaman adalah untuk saling membantu, saling menolong, saling menghormati ya. Saling menyayangi. Saling menyayangi, tidak boleh saling membenci ya. Nah kemudian yang kedua ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nah silakan nak. Bagaimana sikap saya ketika ada teman yang mengejek saya? Memang pernah diejek? Terus dibalas apa enggak? Enggak, bagus. Nah sekarang karena ini berkaitan dengan sikap kan juga tidak lepas dari pelajaran pendidikan dari rumah seorang ibu. Saya tanya ke ibunya dulu ya. Kira-kira gimana Bu? Kalau ibu anak ini mulai sekolah ini wadul. Bu, aku lu mau dinjek ambek koncoku. Ibu ngomong, "Us, ya apa Bu?" Silakan Bu Sri. Oke, mungkin awalnya kita kasih pengertian dulu Bapak. Terus kita tanya dulu, kenapa kok diejek gitu. Kita tanya penyebabnya, lalu saya arahkan anak saya itu. Jadi tapi nggak usah dibalas artinya kan gitu Bu. Enggak. Kalau kita balas mengejek nanti tidak ada habisnya. Tidak habisnya. Iya. Berarti kita harus satu tidak membalas, kedua kita memaafkan ya nak ya. Kita maafkan saja wis anggapan iku apa jenenge angin lalu ngono ya. Kita lupakan sehingga dengan demikian tidak akan terjadi permusuhan. Oke. Nah, mungkin ke rumahku mau nambahkan atau Pak Yo sih. Ada nambah enggak? Ke rumahku silakan. Tentang tadi ketika dia diejek itu awak dewe ya apa? Ya. Itu adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Salah dan benar itu dilakukan, hanya frekuensinya dari kita yang sudah belajar Dharma itu bisa meminimalis kesalahan itu. Nah tadi ada yang di dalam catur paramita itu kita harus legowo memaafkannya dan kalau bisa menyadarkannya supaya dia tidak berbuat salah lagi, kan gitu Pak. Ya jadi gitu ya, kita harus memaafkan, kita harus tetap menganggap dia karena kita seorang sahabat kan, sudah bersahabat kan, ya kita maafkan ya. Barangkali juga kita sendiri juga pernah membuat dia terluka, pernah juga kita mengejek dia mungkin kan begitu. Akhirnya kita harus memaafkan supaya tetap kehidupan kita harmonis. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada, demikian acara Sentuhan Iman Agama Hindu kali ini bersama Juru Mangku Ketut Sedana, bersama Bapak Yuliono, bersama Bu Sri Wulandari, dan bersama anak-anak kita Pasraman Saraswati. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk membangun kehidupan yang harmonis, untuk mengajarkan nilai-nilai ajaran Dharma kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, para pemirsa TVRI, demikian acara Sentuhan Iman Hindu kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan Paramo Santi, sikap Anjali. Paramo Santi awet. Oh.